pindah ke tengah, kita isi dulu tengah. Kita Berat kan? dulu di satu tempat. Berat kanan nih, berat kanan. Nanti, oh, Berat kanan. Berat. nah, nanti kapalnya oleng. Kalau nggak sinkron kiri kanan, silakan diisi tengah ini dulu yang bangku coklat-coklat. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengambil teduh sejenak. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di awal bulan yang baru ini. Biar kita memulai segalanya lebih baik lagi daripada kemarin. Begitu baik Tuhan di dalam seminggu ini menemani dan menjaga kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Dengan begitu kebaikan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan engkau keluarga. Apa yang kau berbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Begitu banyak kebaikan Tuhan, tidak bisa dihitung. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Dan Bapa selalu bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembahnya, meninggikan namanya, Tuhan sudah tidak perlu itu, karena Dia sudah mulia, sudah agung, sudah tinggi namanya. Tapi dengan kita menyembah, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan berkat berlimpah. Karena kita menyerahkan, kita berkat Tuhan hanya dalam bentuk materi. Tapi yang sebenarnya berkat Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita yang penuh dalam Tuhan. Karena bersama Bapa kita mampu melewati semuanya. Bersama Bapa kita mampu menghadapi apapun di depan kita. Engkau ada bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Is
Kami siap Tuhan. Kuasa bekerja dahsyat di tempat ini. Lewat ibadah kami Tuhan. Lewat doa pujian penyembahan. Dan lewat pemilihan khusus apa muliakan Kau untuk menyampaikan firman Allah. Biar kemuliaan itu nyata Tuhan. Biar hadirat Tuhan Tuhan. Sehingga kami siap menerima berkat Tuhan yang sepenuhnya dalam ibadah ini Tuhan. Dan terlebih dulu kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau bertanda di atas pujian penyembahan kami. Dan pengurapan-Mu turun. Sehingga kami siap Tuhan. Mengelulukan nama-Mu, nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih buat jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat-Mu dan pelayan-Mu yang masih di berjalan sekalipun. Kami percaya Tuhan nama-Mu ditinggikan. Maka Tuhan akan memenuhi tempat ini ruangan ini dengan jiwa-jiwa, dengan orang yang akan Tuhan putus Tuhan bawa lewat melalui setiap kami Tuhan, lewat keinginan kerinduan kami. Biar ibadah-Mu semarak Tuhan, dibeli dengan orang-orang jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam nama Yesus, segala perkara yang kami takut di dalam Tuhan berkaitan kekuatan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melakukan bagian kami. Kami percaya Tuhan akan melakukan bagian dengan sempurna. Terima kasih Bapa dan pujilah nama-Mu. Mari roh puji-pujian turun atas kami. Kami siap menaikkan puji-pujian dengan melalui hati satu suara. Menaikkan simbol di hatinya kita untuk kemuliaan bagi Bapa dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saja kita memuji Tuhan bersama-sama dengan amin. Puji Tuhan, kita beri tos kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah.
ruang kesaksian untuk menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk Bu Desi, dipersilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada umat Tuhan di tempat ini. Saya mau menyaksikan betapa Tuhan itu mengasihi saya, betapa pembelaan Tuhan itu luar biasa untuk saya, Bapak Ibu. Saya mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan satu minggu yang lalu ya. Ini mungkin Pak Gembala dan Ibu Gembala sudah mengetahui kejadiannya. Hari Sabtu minggu yang lalu, saya dan suami saya berangkat ke rusun. Nah, sebelum sampai di rusun, suami saya mampir ke ATM. Lalu dia bilang, pinjam dulu teleponnya karena mau telepon anak saya. Jadi saya mengeluarkan HP saya yang ada di tas, dipakai. Nah, lalu kakak saya nyetir motor. Jadi HP nggak ketemu dengan anak saya, suami saya bilang udah ada HP-nya sini aja. Jadi HP-nya ditaruh di kantong jaket, Bapak Ibu. Sudah. Nah, perjalanan dari arah rumah saya ke rusunnya Pak Gembala itu kurang lebih 1 jam seperempat. Kita naik motor. Arah dari ujung ke ujung, Bapak. Sampai di RGTC, suami saya bilang, "Mah, telepon Pak Gem, bilang kita udah di bawah." Saya bilang, "HP-nya di bawah." "Oh iya ya." Mulai pucat, Bapak Ibu. HP nggak ada di kantong, dia nggak mau ngomong, dia sibuk nyari di bagasi, nyari di sini. Saya bilang, "Mana HP-nya?" "Itu cuma HP saya," katanya. "HP mama mana?" "Lah kan tadi papa." Akhirnya kita cari semua dan fix HP saya tidak ada. Bapak Ibu, fix HP-nya tidak ada. Suami saya bilang gini, masih sempat bela diri Bapak Ibu, saya udah diam aja. Suami saya bilang gini, "Tapi mah kalau jatuh kan kedengeran." Suami saya bilang begitu, "Paling nggak bunyi lah gitu." Saya bilang, "Nah saya tadi nyetirnya kenceng." Saya bilang, "Enggak lah, pasti kedengeran." Ya sudahlah. Udah akhirnya ya udahlah kita naik ke atas, tapi saya udah mulai ke Tuhan. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu, saya udah mikir berapa lagi duit ini mau beli HP baru. Bapak Ibu, akhirnya sudah di sepanjang jalan ke lantai 3, saya berdoa, saya bilang gini, "Tuhan, kalau ini teguran dari Tuhan untuk saya, apapun itu Tuhan, saya minta ampun." Saya bilang, saya selalu kalau ada kejadian apapun, saya selalu minta ampun duluan Bapak Ibu. Kemungkinan ada hal-hal dalam diri saya yang tidak saya sadari menyakiti hati Tuhan. Saya masih sempat bilang gini, "Tuhan, apakah HP ini Tuhan izinkan hilang karena Tuhan cemburu? Mungkin waktu-waktu saya lebih banyak melihat HP atau bagaimana?" Saya masih diskus dengan Tuhan sepanjang jalan ke lantai 3. Tapi saya nggak gugup, nggak apa biasanya Bapak Ibu kalau saya waktu saya belum diubahkan saya cerewet Bapak Ibu. Cepat tarik, udah langsung saya ngincar suami saya, tapi ini saya diam. Sepanjang naik saya bilang ke Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Sampai di lantai 3, kita masih duduk dulu, belum ngetuk Pak, belum ngetuk rumahnya Pak Gem, masih blank gitu. Akhirnya saya ambil inisiatif, saya bilang, "Coba Pak, telepon HP saya, berdering atau enggak?" Gitu. Telepon, dikasihlah HP suami saya, kita pakai tetheringan di Pak Gem. "Ih, berdering Bapak Ibu." Puji Tuhan, saya bilang, berdering tapi tidak ada yang angkat. Saya bilang, "Gimana Pak?" Suami saya masih diam. Saya akhirnya ambil inisiatif, saya SMS, saya WhatsApp, saya bilangin, "Shalom, siapapun yang mungkin menemukan HP ini," saya pakai ngomong lagi, saya bilang, "Saya ini pelayan Tuhan." Saya bilang begitu, "Mohon kerendahan hati, ketulusan siapapun yang menemukan HP ini menghubungi nomor ini." Maksudnya begitu. Sudah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus saya kirim lah. Udah, terus suami saya ngomong, "Pak Gem udah keluar, Bu Gem udah keluar." Kayaknya waktu itu juga ada Bu EN tuh waktu hari Sabtu. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, suami saya bilang gini, "Sini coba saya telepon." Ditelepon lagi sama suami saya pakai nomor yang sama. Puji Tuhan Bapak Ibu, diangkat. Ditelepon, suami saya bilang, "Ini siapa ya?" Terus dia bilang,
Mungkin dia udah baca WhatsApp saya karena nomornya kan nomor yang sama. Dia bilang gini, ini HP-nya bapak ya katanya. Tadi bapak baru naik motor, saya lihat HP-nya jatuh. Bapak ibu, ini sudah jeda ada 1 jam lebih. Saya sampai di rusun. Kita naik lagi ke atas ngobrol-ngobrol, mungkin sudah ada jeda antara 1,5 jam sampai 2 jam. Terus dia bilang gini, bapak pakai PCX putih kan? Iya benar. Iya, tadi waktu bapak baru naik ke motor, HP-nya jatuh. Saya ngeliatin dari jauh. Oh puji Tuhan, kata suami saya. Jadi bapak sekarang ada di mana? Ternyata masih sekitaran rumah saya. Janji, ya Pak, saya tungguin di tempat ini. Tahu nggak Bapak Ibu yang menemukan saya? Tukang barang rongsokan, barang bekas. Dia bilang kepada suami saya, Pak, biasanya kita kalau menemukan sesuatu, kita akan tunggu orangnya. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau memberikan kepada Bapak ini hati yang baik. Langsung suami saya telepon ke rumah, telepon anak-anak saya, Virgin merespon. Akhirnya di titik yang sama ketemulah dengan Bapak ini. HP saya kembali dalam keadaan yang baik, tidak ada yang kurang, dan kita memberikan sesuatu untuk Bapak Ibu sebagai ganti kebaikan hati dia. Sebab Bapak Ibu, saya pertama sudah hopeless karena HP saya kalau dijual ke counter pun dia kasih harga 500 pun orang langsung ambil. Memang HP saya nggak bagus-bagus banget, tapi saya yakin gitu. Tapi saya percaya malaikat mungkin ya, saya nggak tahu, Tuhan taruh di hati dia untuk mengembalikan. Suami saya bilang gini, waktu telepon pertama kemungkinan dia ada pikiran yang lain Bapak Ibu, karena dia nggak angkat. Tapi sesudah dia baca WA saya, suami saya telepon kedua itu diangkat. Apapun itu saya katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan itu begitu baik kepada saya, sampai hal-hal yang seperti ini pun Tuhan lakukan untuk saya. Dahsyat Tuhan ya Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita memiliki pengalaman pribadi-pribadi dengan Tuhan yang menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi kita, betapa Tuhan itu peduli dengan kita sampai hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya, semoga memberkati Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Bu Desi untuk kesaksiannya. Mungkin kalau saya langsung berpikir, aduh cicilan baru. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya persilakan petugas persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu, biar Engkau mengurapi tangan-tangannya yang akan memberi, dan Engkau akan mengembalikan yang berlipat kali dengan Tuhan Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi kami. Ditunjukkan ya kasih setianya di dalam hidup kita. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia
kita akan menyiapkan hati kita untuk ditabur dengan firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Kami siap diurapi Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Taburkan firman yang luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Dr. Luhut Sinaga Tuhan. Pengurapan tercurah atasnya sehingga dia bisa memberitakan keabadian
taat kepada orang tuaku, supaya lanjut umurku, supaya aku bahagia, supaya apa yang kukerjakan berhasil. Sebab itu indah di mata Tuhan. Apapun orang tuaku, sikap orang tuaku, aku diperintahkan Tuhan untuk taat kepada orang tuaku, menghormati orang tuaku, karena itu ada suatu perintah yang penting bagiku dan harus bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau dengar pernyataan mereka. Biarlah ini dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka mengatakan yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu anak-anak kami ini anak-anak yang penuh harapan, karena anak-anak kami ini ada di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam pemikiran-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pengawalan-Mu, sehingga mereka tetap terpelihara, dan pada waktunya Engkau akan menyatakan masa depan mereka memang penuh harapan. Tidak ada janji gombal dari-Mu Tuhan. Semua yang Kau firmankan nyata akan terjadi. Meskipun saat ini kami tidak melihat, tetapi kami melihat dengan iman masa depan mereka betul-betul gilang gemilang, penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan tetap tutup bungkus di dalam rencana, di dalam naungan-Mu, dan segala kuasa dan kuasa iblis tidak mengganggu mereka, tidak merampas mereka. Tangan Tuhan yang akan menghadap. Kami ikat, kami katakan setiap niat orang, setiap hal-hal jahat yang tidak memasuki anak-anak kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan mereka kecerdasan, sebab kecerdasan adalah ada pada mereka, karena pada mereka adalah takut akan Allah, permulaan pengetahuan. Tidak ada yang mustahil. Mereka akan mengerjakan bagian mereka, dan pada saatnya mereka akan terus Tuhan pelihara dan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Ya, kita harus tetap bersukacita ya. Karena Tuhan bilang bersukacita senantiasa. Jadi apapun masalah kita, tetap kita harus bersukacita. Karena sukacita yang Tuhan berikan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saya mau cerita satu kesaksian. Ini lanjutan yang kemarin ya. Jadi tetap tentang puasa ke-8 dan praktek-prakteknya. Saya mau tanya ini, sebelum saya bertanya, siap-siap ya yang mau tanya. Jangan takut, jangan gentar ya. Jadi gini, saya mendengar, jadi ada sekolah Alkitab di Tentena kan, mungkin saudara juga mendengar. Nah, sekolah Alkitab ini mereka itu tentu orang Kristen, udah dibaptis ya. Tapi dalam satu ibadah di Tentena itu beberapa calon-calon pendeta ini kesurupan gitu. Kesurupan. Nah, saya mau tanya kepada yang ibu beri kesaksian. Ini kita orang percaya bisa nggak kesurupan? Ya, nggak bisa. Ada yang membantah nggak? Nah, kalau saya setuju, memang tidak bisa orang percaya atau anak-anak Tuhan itu kesurupan. Digoda setan bisa dan jatuh dalam dosa bisa, tetapi untuk kesurupan tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi letak masalahnya kenapa, Bu, bisa kesurupan? Padahal udah dibaptis loh, udah percaya Tuhan loh, kok bisa? Kira-kira apa? Yang sebagian, nggak seluruhnya. Kira-kira yang sebagian kesurupan ini salahnya di mana? Udah dibaptis, udah
selam, udah percaya Tuhan, tapi kenapa kok masih bisa kesurupan? Padahal di Alkitab jelas tidak ada anak-anak Tuhan yang kesurupan. Jatuh dalam dosa bisa, tetapi untuk kesurupan tidak bisa. Kira-kira salah di mana? Menguasai, roh Tuhan tidak menguasai dunia. Iya. Yes. Ya, ada lagi yang bisa membantu untuk lebih tepatnya lagi. Jawabnya mari baca Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Salah seorang bisa bacakan? Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan. Amin. Tadi lupa berdoa, kita berdoa lagi deh. Tuhan, kami mendengar firman-Mu, bukakan rahasia firman-Mu, oleh pimpinan roh-Mu, kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi di sini kita lihat, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi letak masalahnya, dia sudah dibaptis, dia sudah percaya Tuhan, tetapi roh Allah belum diam di dalam dia. Sebab kita mengingat bacaan-bacaan firman Tuhan yang lain. Mari kita baca di dalam Matius 12 ayat Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Rumah itu melambangkan juga tubuh kita sebagai, kalau kosong bukan bait Allah namanya ya, sekalipun dia udah percaya dan menerima Tuhan. Rumah itu kosong, bersih, tersapu rapi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Maksudnya angkatan yang jahat adalah angkatan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tidak menerima Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis itu bisa masuk atau merasuk orang kalau rumahnya kosong. Jadi sekalipun dia mengaku Kristen, dibaptis, tetapi ternyata nggak terbukti roh Allah diam di dalam tubuhnya, karena Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Ya, ingat, seseorang bisa kerasukan kalau tubuhnya kosong, tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh Kristus. Ya, nah di sini kita bisa lihat lagi di ayat Matius 12 tadi, kita bisa lihat lagi bahwa di ayat yang ke 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumahnya. Jadi kalau kita mau dirasuk roh jahat, tapi ada Yesus yang paling kuat, yang terkuat, yang telah mengalahkan setan iblis, yang telah mengalahkan maut. Ya, kalau kamu mau merasuk orang itu, lawan dulu Tuhan yang ada di dalamnya. Jadi roh Kristus adalah orang kuat di dalam tubuh orang percaya. Ya, tetapi kalau orang yang kosong
atau yang terisi kuasa gelap, nah kita harus ikat. Makanya ada istilah mengusir setan, ikat. Nah ya, makanya itu didukung lagi apa yang kamu ikat di bumi. Kita ikat iblis supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Diikat. Nah itulah artinya. Jadi kalau ada di tengah itu orang yang sudah mau sekolah pendeta, sekolah Alkitab namanya, kesurupan, dipertanyakan Roh Kristusnya udah ada nggak? Tentu tidak ada, ya. Jadi bisa saja orang tersebut tidak benar-benar menerima Yesus, ya. Karena Wahyu 3:20 itu saya waktu bertobat tuh undang Yesus, kata Pak Mahapul Sagala, ya, orang perkantasi, undang Yesus masuk. Jadi dengan undang Yesus, kita yakin Yesus sudah masuk ke dalam tubuh kita. Sepertinya doanya sepele, tetapi itu sesuatu yang benar-benar menjadi pengakuan, dan itu mengundang Yesus. Yesus tak malu-malu, dia nggak malu-malu kucing. Kalau dia bilang masuk, masuk, Tuhan akan masuk. Karena Tuhan sudah berfirman, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Ini langsung diartikan, langsung menerima Yesus itu mengundang Yesus. Nah itu ternyata betul-betul mujarab. Jadi ketika saya sudah mengundang Yesus, kapan itu? Ketika saya tahun 1984, ketika saya masuk SMA, disitulah saya mengundang Yesus. Yesus masuk ke dalam hati saya karena Yesus tidak malu-malu dan Yesus selalu menepati janjinya. Yesus masuk bertahta di dalam hati saya. Tinggal kalau saya berbuat benar, berarti saya membuat dia bertahta di dalam hati saya. Ketika saya berbuat dosa, dia turun tahta, dia tidak menguasai hidup saya. Demikian yang kita perlu paham. Jadi saya mau tanya, semua di sini yakin gak dia gak bisa kesurupan? Amin. Harus yakin ya. Kalau nggak yakin, undang Yesus nih, perlu dipimpin lagi masuk ke dalam hati, ya. Ya, saya melihat kelemahan beberapa gereja Pantekosta, kemungkinan lahir barunya nggak begitu begitu mantap, mungkin beberapa, sehingga masih ada yang kerasukan setan, ya. Mungkin ada beberapa kelemahan, ya, bisa aja terjadi di mana-mana, mungkin karena banyak orang, jadi main tarik aja dan sebagainya, itu bisa membuat kelemahan. Yang kedua, kenapa? Sebenarnya di dalam, kalau kita sudah terima Yesus, seperti Roma katakan, tidak ada lagi hukum dosa, kutuk maut, termasuk diputuskan hubungannya dengan kuasa kegelapan ketika kita terima Yesus, ya. Tetapi ada beberapa mungkin perlu pemberesan. Makanya bisa aja dia sudah, tapi dia mungkin ada yang masih terikat. Nah itu perlu dibebaskan, ya. Dibebaskan dan diteguhkan lagi, undang Yesus masuk ke dalam hati, ya. Nah ini penting saudara pahami sebagai umat Tuhan, supaya saudara yakin saudara tidak bisa kesurupan, ya. Tidak bisa masuk roh jahat untuk menguasai hidup saudara. Hukumnya hanya berlaku seperti iblis mencobai Yesus, tapi Yesus tidak pernah dirasuk oleh kuasa kegelapan. Amin. Iya. Jadi itu yang perlu dipahami sehingga saudara bisa untuk memahami ini sebagai keyakinan bahwa saudara tidak akan dikuasai kuasa kegelapannya. Mari kita baca di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 26. Efesus 6 ayat Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 12. Silakan baca satu orang. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pemimpin-pemimpin dunia yang gelap ini, melawan roh jahat udara. Amin.
Jadi ini perjuangan atau dengan kata lain peperangan. Ini bukan pergumulan loh. Ini bukan percekcokan atau perkelahian, tapi perjuangan, peperangan. Jadi ada kesatuan umat percaya untuk menyerang kuasa kegelapan juga. Di samping pribadi, lepas pribadi mengusir setan, dia juga secara unity bersama-sama berjuang. Dan perjuangan atau peperangan itu memerlukan strategi, ya, memerlukan. Kadang-kadang kita dapat hikmat, kadang-kadang kita pakai strategi A, strategi B, ya, strategi-strategi yang Tuhan kasih, bisa aja. Nah, saya mau katakan bahwa peperangan kita melawan apa aja? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, maksudnya bukan pemerintah di muka bumi ini ya, yang manusianya sebagai pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh jahat. Artinya struktur pemerintahan, apalagi kita tahu iblis nggak mungkin melawan iblis. Katanya ketika Yesus kan dikatakan kamu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya mana bisa, kata Tuhan, masa aku sesama setan melawan? Ya nggak mungkin, kerajaannya akan terpecah-pecah. Jadi kerajaan setan itu juga solid. Nah, jadi kita pun sebagai anak Tuhan harus solid juga, mengambil strategi iblis ini untuk kita jadikan strategi kita untuk solid, tidak pantang menyerah. Buktinya satu diusir keluar, dia ngajak lagi tujuh roh jahat lagi. Dia tidak pantang menyerah, bekerja sama, ya, nggak kayak pemain sepak bola Indonesia saling berebut bola supaya dia saja yang menggolkan, biar namanya keren. Nah ini enggak. Kalau di dalam Tuhan kita nggak boleh begitu. Kita bersama-sama saling mendukung untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini, ya. Nah, kita melihat di sini suatu kejadian yang pernah saya alami. Jadi ketika saya sakit di Jakarta, kolik itu jadi di saluran kencing ya, sampai di loop, baru saya tenang karena disuntik dengan diazepam. Dengan barangin Buscopan nggak mempan. Nah setelah ini saya ke Jakarta. Saya berobat ke dokter David Manuputi di Rumah Sakit Cigini, dan di situ saya di ultraskopi ya. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan bisa membuka pagar itu untuk mengizinkan kita sakit, ya, bisa, karena Ayub pun diizinkan, tapi bukan kesurupan loh. Diizinkan percobaan sakit oleh setan untuk membuat sakit. Nah, saya tahu sakit ini bukan sekedar di Sulawesi sana karena airnya berkapur sehingga mungkin terbentuk batu dan sebagainya. Tahunya bagaimana kok Dokter Lu bisa mengalami sakit, tapi itu ada peran kuasa jahat untuk membuatnya. Ya, tahunya begini. Setelah saya berobat, saya duduk-duduk di rumah mama saya ya, karena waktu itu saya belum punya rumah walaupun udah dokter. Jadi hebat nih, kadang-kadang orang-orang cepat punya rumah sebelum dokter belum, dia udah punya kan. Karena masih muda dan cepat lulus ya, karena pendidikannya mungkin nggak lama-lama. Nah, di situ saya duduk, dia nggak ada wujud, dia bilang gini, jangan kamu kembali ke Sulawesi, mati kamu di sana. Lah itu kan intimidasi. Iblis kan bapak pendakwa, bapak pengintimidasi, bapak bullying nasional, bukan nasional, internasional. Jadi dibully. Wah, saya bilang, oh, saya nggak usir langsung. Oh, jadi saya ngomong lagi, saya nggak ada wujud. Saya bilang, oh, kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus ya. Saya ini anak Tuhan Yesus. Kamu mau apa? Mau menentukan masa depan saya, mau kamu matikan dia? Nggak bisa lah. Sorry aja. Saya bilang gitu kan. Ya benar, setelah saya kembali ke Sulawesi ini nggak mati-mati. Malah saya mati-matikan kuasa gelap di sana. Ya enggak. Jadi iblis itu mendakwa, jadi menggertak, ya, gertak. Ya, tapi kita nggak boleh kalah gertak. Makanya lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan iman yang ragu-ragu. Iman-iman yang apa kalau orang bilang modal tempe. Nah, jadi itu saudara, kita boleh melihat ternyata iblis itu suka begitu. Jadi saudara tahu strategi. Oh ini gertak-gertak ini ya, zaman-zaman ya, bullying, apa intimidasi, pendakwa. Makanya saya setuju dengan lagu tadi.
Kok bingung? Oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Ya itu tadi. Kenapa? Saya pernah tuh kan, saya mau mengusir setan ini, tiba-tiba dia bilang, saya tahu dokter. Oh saya ini kan pendakwa ya. Darah Yesus sudah sucikan dosa saya. Jadi dia nggak bisa mendakwa lagi. Makanya merah seperti kermisi akan putih seperti salju, merah seperti kayu sumba akan putih seperti bulu domba. Itu nyata. Iblis nggak bisa mendakwa lagi. Jadi iblis itu kalau di pengadilan kayak jaksa ya. Nuntut terus, kamu ini nggak bisa. Dia langsung nggak diam. Nggak bisa diam lagi karena darah anak domba itu membuat kita, iblis itu tidak bisa mendakwa kita. Makanya darah anak domba bisa melawan iblis karena dia mau mendakwa, dia tidak bisa mendakwa. Diam dia karena darah itu lebih kuat dari dosa kita itu. Kalah di darah itu disucikan oleh darah Yesus. Betapa hebat itu darah Yesus, darah anak domba itu, sehingga iblis nggak bisa mendakwa. Mau bilang apa kalau nggak bisa mendakwa, dia diam. Nggak jadi dia ngomong. Yang kedua, lewat darah anak domba yang tertumpah, Yesus masuk dalam maut, mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa maut itu, kuasa si jahat itu. Amin. Jadi darah itu jangan dianggap cuma menyucikan dosa, tapi darah itu melambangkan bahwa Yesus telah mati untuk mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan segalanya. Makanya darah anak domba itu yang mengalahkan iblis, termasuk kepada kita yang berhadapan dengan iblis. Amin. Dahsyat gak? Ya. Mari kita melanjut dengan topik ini, ya. Topik tentang kita tuh nggak boleh apa berhubungan dengan kuasa gelap. Mama saya ingat dulu masih kecil, saya masih kecil gitu, terus mama saya bilang, udah bilang sama di kuburan ini bakar rokok, merokok opung bilang. Jadi mama saya orang Kristen ngajarin saya suruh bilang merokok opung katanya. Gawat kan? Terus limun, kalau dulu nggak ada Fanta atau Sprite, limun tuh warna-warni. Mungkin masih ada di warung-warung makan yang tempo dulu ya. Buka. Sengaja sebelum dibuka dikocok dulu. Wah, udah diminum opung nih, Ya, udah diminum opung karena padahal itu karena bersoda dikocok ya penggelembung ya, bukan karena diminum opung. Nah itu praktek-praktek seperti itu kita nggak boleh lagi lakukan ya. Saya masih ingat mama saya taruh ulos dulu, taruh makanan di atas lemari. Jadi sebagai persembahan. Nah inilah yang kemarin kita baca sinkretisme, menggabungkan kekristenan dengan kuasa kegelapan. Itu kita nggak boleh lakukan lagi. Kita harus bertobat ya. Nah kita lihat di sini di ayat Ulangan. Nah ini juga tentang hal yang harus kita hindari. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Silakan baca. Nah, tadi tentang nggak boleh berhubungan dengan roh-roh orang mati ya, nggak boleh. Kita nggak boleh berhubungan dengan roh-roh orang mati tadi, karena itu kekejian juga bagi Tuhan. Silakan baca Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. 18, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah kau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penyedot, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta kutu kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapan-Nya. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau hidup ini didengarkan kepada peramal atau bertemu. Tetapi kau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukannya demikian.
Amin. Jadi saya dulu waktu masih kecil juga di Danau Toba itu, ketika kami ke Danau Toba, kami ini angin tuh kebetulan lagi angin kencang. Dipanggil seorang Kristen datang ke situ. Dia bacakan dari almanak. Kalau almanak itu dari HKBP seperti renungan harian. Tetapi yang nggak menariknya bukan arti renungan itu untuk dijadikan iman, karena iman timbul dari pendengaran atau pembacaan akan firman Allah. Tetapi dia bilang, oh kayaknya kalian sudah selamat ini. Jadi ayat itu ditelaah kepada hal-hal yang meramal. Nah itu nggak boleh, ya. Nah itu kelihatannya rohani, ya. Kayak taruh Alkitab di tempat tidur, ditaruh itu juga nggak benar kalau dia melindungi kita. Tetapi yang kita imankan adalah Alkitab itu ditaruh, kita baca, kita imani, ya. Itu yang benar, bukan dia Alkitab itu melindungi. Seperti kalau di film-film apa itu? Film-film Dracula pakai salib. Wah, itu salah, ya. Jadi itu sesuatu yang salah. Kita nggak anut salib itu yang melindungi, tetapi salib Kristus itu yang dimana Yesus ada di dalamnya dan telah mati bagi kita. Itu yang kita imani, ya. Nggak boleh kita pakai benda-benda itu sebagai pelindung. Alkitab bukan pelindung. Kita baca, jadikan iman, baru kalahkan dunia dengan iman sebiji sesawi. Amin. Kita harus melawannya dengan cara yang benar, bukan cara tadi pakai renungan harian untuk menelaah bahwa kalian akan selamat nanti. Bahwa kita selamat kalian, nah, itu nggak boleh. Tetapi kita bilang kita selamat karena Tuhan melindungi kita, boleh. Tapi kita tidak boleh membaca firman untuk menjadikan itu telaah yang keluar jalur firman Tuhan. Ya? Nah ini kita harus hindari, kita harus tinggalkan. Kita nggak boleh menggabungkan dua Tuhan. Tidak akan bisa, kata Tuhan. Kalau engkau mengabdi kepada dua Tuhan, engkau tidak mungkin. Ketika engkau mengikuti jalan-jalan sesat itu, maka engkau sesungguhnya tidak akan mengikuti Yesus. Ya, ya. Nah itu yang kita harus pahami untuk kita lakukan apa yang benar. Ya. Nah di sini kita lihat, jadi nggak boleh lagi horoskop segala, itu kita nggak boleh. Dan minta petunjuk kepada orang mati nggak bisa. Ulangan 15 tadi, ya. Kekejian. Coba kita baca lagi Imamat 19 ayat 31. Silakan baca Imamat 19 ayat 31. Silakan. 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah maupun kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian yang dinajis kata mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini lagi kepada arwah. Kita berbicara kepada arwah. Banyak praktek-praktek juga yang mengatakan dia berbicara kepada arwah. Suaranya mirip, jelas, ya. Iblis itu tahu. Misalnya kayak tadi saya pinter bahasa roh. Itu orang bahasa roh, ternyata itu bukan bahasa daerah, itu dia ngejek saya. Sebenarnya dia bisa tahu bahasa, aku juga bisa bahasa roh, padahal dia bahasa roh yang salah, ya, bukan bahasa roh dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dari roh setan. Ya, nah kita harus lihat apa sih dampaknya. Baca Galatia 5 ayat 12, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo semangat. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tidak akan mendapat. Sihir, salah satunya sihir itu kayak santet ya. Nah coba Wahyu 21 ayat 8 lagi dibaca. Wahyu 21 ayat 8. Saya nggak panjang-panjang lagi di penghujung ini, silakan. Wahyu 21 ayat 8. Keras lagi. Yang kencang suaranya. Yes. Jadi saudara-saudara, jadi kuasa mengusir setan ini dalam bentuk gangguan-gangguan ataupun kesurupan ataupun ada di ruangan itu kita harus usir. Tapi melawan kuasa kegelapan tidak sebatas dia mengganggu. Jadi melawan kuasa kegelapan itu juga menyangkut berbuat kudus, ya, tidak berdosa. Itu penting kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, bersukacitalah kamu bukan karena setan-setan itu takluk. Jadi kalau hanya kita sampai selevel setan-setan itu takluk, kita belum sempurna di dalam depan Tuhan dan kita belum tentu selamat. Jadi supaya kita betul-betul selamat, kita tidak sampai level begitu. Kita harus naik ke level lagi mengusir setannya dalam bentuk perbuatan-perbuatan dosa. Makanya jangan heran, bukankah kami bernubuat demi namamu, Matius 7 ayat 22-23, bukankah kami mengusir setan demi namamu, dan bukankah kami mengadakan tanda mukjizat, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, nyalah pembuat kejahatan. Jadi yang Tuhan mau kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga dan terbukti nanti bahwa nama kita betul-betul di surga, bukan dihapus dari kitab perjanjian. Nah ini saudara-saudara membuat kita tidak boleh sombong. Kalau kita bisa menaklukkan setan itu memang nggak boleh juga tidak dikerjakan. Sebab kalau kita tidak kerjakan karunia itu, Tuhan bisa bilang engkau masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, kegelapan yang paling gelap di mana? Bapak bisa menjelaskan kegelapan yang paling gelap itu gimana, Pak? Ayo, Pak. Suaminya ya, suaminya. Pak siapa namanya, Pak? Steri. Pak Seri. Steri. Ya, silakan, Pak. Bapak bisa jelaskan kegelapan yang paling gelap secara ngomong aja, maksudnya gimana sih Pak kegelapan yang paling gelap itu? Orang yang tidak melakukan. Enggak, maksudnya Bapak jelaskan kegelapan yang paling gelap itu bukan masalah perbuatan. Oh, maksudnya gelapnya gimana tuh Pak? Kegelapan yang paling gelap itu kalau Bapak bilang gelap, mungkin Bapak pernah di hutan gelap, itu Bapak gambarkan gelapnya gimana? Waktu kan hasilnya. Iya, maksudnya kegelapan yang paling gelap. Jadi gelap ini juga punya tingkatan. Kegelapan yang paling gelap. Nah ini menggambarkan juga neraka itu bukan terang, benderang, enggak ada. Katanya kegelapan yang paling gelap. Ini salah satu gambaran neraka, kegelapan yang paling gelap. Gambarannya gimana? Kita contoh, misalnya gini. Saya melihat semut hitam di batu hitam dengan kacamata hitam, tiada bintang, tiada bulan. Ya itu kan gelap banget, Pak. Jadi kalau kita tutup begini masih bisa lihat cahaya kan? Tapi itu nggak ada cahaya sama sekali. Jadi udah kacamata hitam, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada matahari di situ. Nah di situ itu gelapnya luar biasa. Jadi kita aja baru sebentar
mati lampu langsung teriak, ini selama-lamanya gelap banget gitu loh. Jadi makanya ini membuat kita jadi takut. Jangan sampai kita masuk ke situ. Jadi maka Tuhan bilang, ya, karunia itu dilakukan menambah harta dan membebaskan banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu, tapi di satu sisi jangan abaikan hidup kudus, ya, hidup hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita masih lakukan, kita bertobat, kita tinggalkan, bertobat, nobat nasuha katanya, kata orang Islam, tobat nasuha atau bukan tobat kumat, tomat, ya. Nah, itulah kita membuat kita diajarkan di sini bahwa kenapa kita orang percaya bisa nggak selamat, karena cinta akan uang, kan akar segala kejahatan itu cinta uang. Demi uang aku rela melakukan apa aja yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, kita harus bertobat, ya. Banyak dosa-dosa yang kita harus bertobat supaya tinggalkan, sehingga kita nantinya Tuhan bilang sesuatu kamu lakukan tetapi yang lain juga kamu gak abaikan. Jadi mengusir setan itu luar biasa, tapi dalam hidup kekudusan itu juga perlu kamu mengusir setan. Jangan ikutkan perintah setan. Makanya seorang hamba Tuhan juga yang kadang-kadang saya kurang setuju juga, tetapi saya ambil hal yang benar. Kalau lihat dia, tapi bukan berarti kalau kita berbuat dosa itu kita kesurupan, enggak. Dia bilang gini, kesurupan orang menggelepar-gelepar terus berbusa-busa itu setannya masih kecil. Tapi kalau mau lihat kesurupan yang besar di mana? Orang itu kelihatan rohani, tetapi sebenarnya dia melakukan dosa, ya. Dia kelihatannya dia rohani, tapi dia melakukan dosa. Dosa apa? Banyak dosa. Dia tetap masih mencuri, dia tetap jadi pemburi, jadi banci, dia tetap jadi pezina. Nah, itulah yang Tuhan tidak mau. Jadi lewat kalian kita dihajar, ya. Jadi keras sekali supaya masing-masing kita pun harus melihat, sudahkah saya berkenan, ya. Jadi bagi dia kesurupan yang paling besar atau setan yang paling besar adalah dosa kemunafikan, dosa yang tidak diketahui orang tetapi dia masih kerjakan. Makanya ada orang-orang pendeta hebat melayani di Afrika, rupanya dia pergi bersama pelacur, ya. Nah, itu Tuhan tahu semua. Nah, makanya jangan sampai perkataan Tuhan hanyalah engkau pembuat kejahatan itu terjadi bagi kita, ya. Tuhan itu maha baik, murah hati, pengampun, tetapi juga Tuhan maha tegas pada akhirnya, ya. Ini yang kita harus menjadi renungan kita, supaya saat ini kalau kita ditegur Tuhan dalam dosa-dosa kita, minta ampun, bertobat, tinggalkan, bukan sekedar kembali lagi ke keubangan seperti